Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Misbahul Irawan. Kali ini kita akan belajar mengenai thread pada Java. Objektif pembelajaran kita kali ini adalah kita akan belajar mengenai thread, kemudian sintaks-sintaks thread dalam Java, kemudian kita akan mencoba untuk membuat thread dan membuat penerapan multithread. Sebelumnya, kita akan mengenal apa itu multitasking dan multithreading. Multitasking adalah kemampuan komputer dalam menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Kemudian thread adalah sebuah rangkaian eksekusi dalam sebuah program. Jika diibaratkan, thread adalah sebuah rangkaian kereta yang dimana tiap-tiap gerbong adalah sebuah rangkaian eksekusi. Kemudian, multithreading adalah beberapa proses thread yang berjalan pada suatu program. Jika thread tadi ibaratkan kereta, multithreading dapat kita ibaratkan sebagai jalur rel kereta api yang dapat berjalan secara bersamaan. Oke, langsung saja kita praktek untuk lebih jelasnya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah kelas baru bernama myClass. Kita tambahkan VSVM. Oke, terdapat dua cara untuk membuat thread. Pertama, menggunakan class thread dan juga menggunakan interface renewable. Kita akan membuat sebuah thread menggunakan class thread. Caranya adalah kita membuat class seperti biasa. Contohnya class proses 1. Kemudian kita extend class thread. Setelah itu kita override method run. Setelah kita override, kita coba di sini kita berikan show, misalnya proses 1 berjalan. Kemudian kita coba buat dua thread. Misalnya di sini kelas proses 2 kita ubah tampilannya menjadi proses 2 berjalan. Agar kita dapat melihat perbedaan jalannya setiap proses, kita dapat memberikan delay menggunakan metode sleep pada kelas thread. Jika kita ingin menjalankan proses 2 terlebih dahulu, kita bisa menunda penjalanan proses 1. Kita tambahkan sleep di sini. Misalnya 200 milisecond. Akan terjadi error. Kita pencet Ctrl Enter untuk menambahkan try and catch. Setelah itu kita buat instance dari class tersebut. Thread misalnya P1 untuk proses 1 sama dengan new proses 1. Kemudian thread P2 untuk proses 2 seperti ini. Kemudian kita jalankan dengan memanggil metode start. P1.start, P2.start. Kemudian kita coba jalankan. Oke. Nah, dapat kita lihat di sini proses 2 berjalan terlebih dahulu. Meskipun jika kita lihat di sini kita memanggil metode start pada proses 1 terlebih dahulu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena pada proses 1 kita menerapkan sleep, di mana kode ini akan dijalankan setelah sleep ini selesai. Jadi proses 1 masih harus menunggu sekitar 200 milidetik untuk dapat melanjutkan ke proses pemanggilan sistem out print ini. Kemudian kita dapat membuat thread menggunakan interface runnable. Caranya adalah kita akan membuat sebuah kelas baru di sini, misalnya kelas worker runnable seperti ini. Kita implement runnable. Setelah itu sama, kita override method run.
Kemudian seperti yang tadi, kita coba shop, misalnya halo seperti ini. Perbedaannya adalah di sini. Pertama kita akan membuat instance renable-nya. Renable misalnya worker seperti ini. Local new worker renable. Setelah itu baru kita buat thread-nya. Misalnya worker thread seperti ini. Kita buat thread, kemudian worker. New. Kemudian kita panggil worker thread start seperti ini. Kita coba buat dua worker thread seperti ini. Oke, berjalan ya. Kemudian pada Java 8 kita dapat membuat thread ataupun runnable menggunakan lambda function. Contohnya coba kita buat sebuah runnable yang akan menampilkan angka 1 sampai 10 tiap detiknya. Misalnya runnable sama dengan kita buat fungsi lambda seperti ini. Kemudian kita buat looping 1 sampai 10. Setelah itu kita split menggunakan thread.split. Kita tiap detik jadi tiap 1000 milisecond. Jangan lupa untuk menambahkan brackets. Kemudian kita tampilkan short, hanya i seperti ini. Kita ini kita bahas ini. Setelah kita membuat renable-nya, kita buat thread-nya. Misalnya di sini thread T1 thread R seperti ini. R ini adalah renable ini. Ini misalnya kita jadi angka renable angka seperti ini. Misalnya kita buat dua proses, kemudian T1.start dan T2.start seperti ini. Kemudian kita coba jalankan. Nah, kita lihat 00, 11, 22, 33 tiap detik kita akan tampil angka dari dua proses tersebut. Ini dapat berjalan secara paralel karena kita memanggil fungsi start. Sekarang kita coba satu fungsi lagi, yaitu fungsi turn. Ini akan berjalan secara bergantian, yaitu proses 2 akan menunggu proses pertama. Jika kita lihat di sini akan terlihat perbedaannya. Oke, nah proses 1 akan berjalan terlebih dahulu hingga selesai. 5, 6, 7. Setelah 10 akan kembali ke 1. Oke, 0, 1, 2. Ini proses 2. Seperti itu. Oke, sampai segitu saja penjelasan mengenai thread kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.